Oke, jadi waktu yang review iPhone 12 kemarin itu gue sempet nanya apakah kalian mau review third party kamera apps dari iPhone, yaitu Halide. Nah, di video ini gue akan review aplikasi Halide dan kira-kira di skenario pemakaian gue aplikasi Halide itu seperti apa gitu. Jadi kita akan ngobrolin soal aplikasi Halide setelah opening berikut. Oke, sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Oke, kalau ngomongin soal kamera, hasil kualitas iPhone ya udah nggak diragukan lagi lah, kualitasnya superior. Tapi kalau ngomongin soal fitur, itu kamera iPhone jauh banget dari kamera-kamera Android. Bahkan kamera-kamera Android di harga ya 3-4 jutaan. Nah, yang dimaksud fitur di sini adalah apalagi kalau bukan manual control. Jadi iPhone, salah satu kekurangan iPhone adalah tidak punya manual control. Sedangkan Android harga 3-4 jutaan aja itu udah ada manual control. Kadang-kadang Android 2 jutaan pun udah ada manual control, tapi di iPhone nggak ada. Soal kualitas hasil kamera oke lah, tapi soal manual control dia nggak punya. Nah, sebenarnya buat orang-orang yang memang menggunakan kamera sebagai casual foto gitu, daily snapshot dan lain-lain, kamera iPhone tuh udah lebih dari cukup dan udah superior banget, karena hasilnya dan fitur-fitur di stok kamera iPhone itu udah lebih dari cukup buat bikin foto-foto bagus untuk kebutuhan daily atau snapshot. Tapi kalau mereka yang memang serius di foto-foto dan memang perlu manual control, perlu kontrol atas setting-setting dari kamera, nah kamera iPhone dia nggak bisa ngapa-ngapain karena di stok kameranya nggak ada. Oleh karena itu butuh aplikasi pihak ketiga yang memungkinkan mereka untuk menggunakan fitur-fitur tersebut. Salah satunya aplikasi yang sekarang gue mau review, yaitu Halide. Disclaimer dulu deh sebelum gue mereview aplikasi Halide. Disclaimer pertama adalah kalian nggak perlu menggunakan aplikasi Halide ini, karena sebenarnya di luar sana banyak banget third party apps yang memungkinkan kalian menggunakan fungsi manual control. Jadi nggak harus Halide, aplikasi apapun bisa. Terus yang kedua, disclaimer kedua adalah aplikasi Halide ini berbayar dan mahal. Nah, udah gue bilang ya di awal video, jadi jangan ntar habis lihat review ternyata bayar. Enggak, aplikasi ini bayar dan cukup mahal. Nah, sekarang kita ngomongin soal harganya. Aplikasi Halide ini mempunyai dua skema pembayaran. Yang pertama itu berupa subscription per tahun, itu kalau nggak salah sekitar Rp190.000. Tapi kalau kalian mau sekali bayar doang, itu bisa juga. Jadi sebesar Rp690.000 kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Tapi di App Store-nya ada. Jadi Rp690.000 sekali bayar dan Rp190.000 per tahun. Jadi selama setahun itu kalian dapat update-nya. Kalau misalkan ada pembaruan, kalian dapat juga gitu. Nah, itu skema pembayaran yang bisa kalian pilih. Seperti gue bilang tadi, nggak murah, Rp190.000 per tahun sama Rp690.000 sekali bayar. Jadi make sure kalian tahu itu dulu, aplikasi Halide itu berbayar dan agak mahal. Nah, dari harga segitu apa yang bisa lo dapatkan? Nah, gue akan review sedikit di video ini, at least sesuai dengan perspektif gue dan sesuai dengan skenario pemakaian gue. Oke, mari. Oke, jadi kalau ngomongin Halide itu ada tiga fungsi yang sesuai dengan skenario pemakaian buat gue motret-motret. Jadi ada 3 fitur dan 3 kemampuan lah dari Halide yang sangat gue perlukan
dan itu tidak ada di stok kamera iPhone. Nah, apa aja ketiga hal tersebut? Pertama adalah manual control, yang kedua adalah indikator, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengambil format RAW. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari fungsi manual control. Ya, kita tahu iPhone tidak punya manual control. Nah, di highlight ini kalian bisa mendapatkan fungsi manual control dari iPhone kalian. Artinya apa? Ya, kalian bisa tweak setting-setting yang berhubungan dengan kamera seperti ISO dan shutter speed, white balance, fokus, dan lain-lain. Nah, sekarang kita coba lihat manual controlnya highlight seperti apa. Ini dia. Nah, ini adalah tampilan highlight kira-kira seperti ini. Karena kita sekarang ngomongin soal manual control, kita bisa lihat di atas sini. Nah, ini tersedia dia auto dan manual. Kalau misalkan auto, ya sebenarnya sama aja seperti stok kamera gitu. Tapi kalau kita masuk ke manual, nah ini dia udah bisa kelihatan ISO-nya berapa gitu, dan shutter speed-nya berapa. Caranya misalkan mau turunin ISO, itu tinggal gerakin jari kalian ke kiri dan kanan. Kalau jari kalian ke kiri, itu ISO-nya makin tinggi. Kalau ke kanan, ISO-nya makin rendah. Sementara untuk setting shutter speed, itu bisa ke atasin dan ke bawahin. Jadi kalau misalkan kita swipe ke bawah, itu dia makin lambat. Sementara kalau misalkan ke atas, dia makin cepat gitu. Jadi bisa disesuaikan. Nah, ini fungsi-fungsi manual. Jadi kalian bisa set ISO-nya dan bisa set juga shutter speed-nya. White balance juga gitu. Bisa auto white balance atau sesuaikan dengan white balance yang sesuai dengan scene yang ingin kalian capture. Gitu. Jadi ini white balance, ISO, dan shutter speed. Nah, ini tentu aja bisa kalian adjust sesuai dengan konsep foto yang mau kalian capture. Biasanya misalkan, gue mau se-clean mungkin fotonya, ya udah berarti kan ISO-nya harus sekecil mungkin nih. Ya udah set ke paling bawah, yaitu ISO 33. Setelah itu tinggal mainin shutter speed-nya aja. Gitu. Mainin shutter speed-nya. Setelah exposure-nya oke dan tetap sesuai dengan konsep foto yang ingin kalian dapatkan, ya udah tinggal jepret. Gitu. Nah, itu adalah fungsi manual yang bisa didapatkan dari highlight ini dan tidak bisa didapatkan di stok kamera iPhone. Gitu. Oke, mari kita lanjut ke fungsi nomor 2. Oke, itu tadi fungsi manual control. Sekarang kita fungsi kedua yang bisa gue dapat dari highlight tapi tidak bisa gue dapat dari stok kamera iPhone, apalagi kalau bukan indikator. Indikator ini gue bagi menjadi dua, indikator exposure dan indikator fokus. Kita bahas indikator exposure dulu. Oke, sekarang kita ngobrolin soal indikator exposure yang pertama sekarang, dan nanti akan gue lanjutkan dengan indikator fokus. Kita buka dulu highlightnya. Sebelumnya kita lihat dulu kalau misalkan stok kamera app yang berhubungan dengan exposure itu seperti apa. Mari kita buka stok kamera apps. Nah, ini stok kamera apps. Jadi yang berkenaan dengan exposure, memang ada indikator exposure, yaitu adalah exposure compensation. Dalam hal ini, pada saat kalian merasa scene-nya ini terlalu, atau kalian mau gelapin dikit lah, kalian bisa tinggal tap, terus tinggal tarik ke bawah gitu. Jadi dia akan sedikit lebih gelap. Nah, ini exposure compensation gitu. Kalau misalkan sebaliknya merasa terlalu gelap, naikin tuh. Ini adalah exposure compensation yang kalian bisa pilih di stok kamera app. Tapi exposure compensation ini tidak memberikan data bagaimana highlight kita, bagaimana shadow kita, dan bagaimana midtones kita. Karena outputnya cuman terang dan gelap. Outputnya cuman gelap, terang. Tapi highlightnya clip atau enggak, nih misalkan ini nih, kan terang. Tapi dia tidak memberikan apakah highlight gue clipping apa enggak. Atau pada saat di bawah, apakah shadow gue udah crash ke black atau belum, itu tidak ada informasinya.
Nah, oleh karena itu kita perlu indikator, dan di stok kamera iPhone ini nggak ada. Jadi mari kita coba buka highlight. Nah, ini adalah highlight. Jadi dia memberikan kita 3 indikator buat exposure. Ada 3. Yang pertama adalah histogram. Ini dia histogram. Yang kedua color histogram, tapi termasuk histogram juga. Yang kedua adalah waveform. Ini yang paling gue unggulkan. Dan yang ketiga tentu aja ZBrush. Ini dia. Oke, kita ke histogram dulu deh. Kita ke histogram. Nah, histogram ini memberikan kita informasi bagaimana highlights kita, bagaimana midtones kita, dan bagaimana shadow kita. Dalam arti si histogram ini nih, dia membagi scene kita menjadi area-area gitu, area-area yang merupakan tonal mapping dari scene kita. Yang sebelah kiri sini nih, sebelah kiri adalah informasi soal black dan shadow. Sedangkan yang di tengah sini informasi soal midtones, dan yang paling kanan adalah informasi soal highlight dan white. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah dari kiri ke kanan. Jadi pada saat barnya numpuk di sebelah sini nih, sebelah kiri, berarti dia underexpose. Kita coba underexpose dikit ya. Nah tuh, gua underexpose dikit, barnya akan numpuk di sebelah kiri. Artinya apa? Artinya adalah scene kalian itu penuh dengan shadow. Dan apakah ada shadow yang crush ke black, itu bisa kalian juga. Kalau misalkan dia udah nempel banget di sisi kiri, itu berarti udah banyak shadow yang crush ke black dan informasinya nggak ada lagi. Sedangkan kalau kita naikin ke atas, dia akan ngumpul di sebelah kanan gitu. Artinya apa? Artinya scene kalian itu penuh dengan highlight, dan bisa tahu juga apakah highlight kalian itu udah crush atau clipping ke white atau enggak. Kayak misalkan nih kayak gini nih, ini berarti dia udah, nih lihat nih, udah nempel nih, highlightnya udah nempel ke bagian sisi kanan yaitu white. Jadi udah nempel tuh, semua udah nempel, dan informasinya udah nggak ada lagi. Intinya apa? Kalian nggak bisa recover informasi tersebut gitu, karena udah hilang datanya gitu. Ini adalah histogram. Nah, tentu aja yang ideal adalah pada saat semuanya ini merata nih. Jadi kalian punya shadownya, midtones juga, yang most likely itu overall scene kalian harusnya ada di midtones. Ini dia agak banyak, dan yang highlightnya pun aman, nggak ada yang clipping, dan datanya masih ada gitu. Ini adalah sebuah pembacaan ya, bukan sebuah foto yang ideal, pembacaan yang ideal gitu. Tapi tentu aja indikator ini hanya sebagai alat bantu. Bukan berarti kalau berarti dengan banyak kayak gini berarti fotonya ideal. Bukan berarti kayak gitu. Karena yang paling tahu scene-nya kalian mau kayak gimana itu kalian sendiri. Misalkan, gue nggak mau kayak gini, gue ini terlalu flat menurut gue mau agak sedikit dark gitu. Nggak apa-apa, indikator histogram gue bilang bahwa shadow lu banyak tuh itu, midtones-nya nggak ada, nggak apa-apa. Emang ini yang mau gue capture gitu. Jadi indikator itu hanya alat bantu. Again, ini indikator pertama yaitu histogram. Sekarang kita lihat indikator kedua yaitu waveform. Oke. Nah, untuk waveform kita tinggal tap aja di indikatornya, nanti dia akan berubah sendiri. Ini color histogram, kita ajukan dulu. Ini adalah waveform. Secara konsep sebenarnya sama aja kayak histogram. Jadi dia memberikan informasi kita soal highlight, white, midtone, shadow, dan black. Tapi yang paling gue suka adalah kalau misalkan tadi histogram hanya memberikan overall reading aja gitu, overall data gitu. Kayak misalnya kita ke histogram dulu. Nah, dia hanya memberikan shadow lu segini, highlight lu segini, tapi tidak memberikan data secara spesifik tentang objek yang mau kita ambil gitu. Kayak misalkan si bunga ini nih. Si bunga ini gue nggak tahu nih apakah ini highlightnya clipping apa enggak gitu, karena dia hanya memberikan overall reading.
Tapi kalau gue ke waveform, nah dia ada nih yang ini nih bunga nih tuh. Jadi dia memang mengikuti objek yang ada di depannya. Kayak misalkan tangan gue masuk nih, ada nih waveformnya tuh, gue goyang-goyangin tuh. Ini tangan gue nih, tangan gue. Jadi memang dia spesifik gitu, objeknya tahu apa yang dibaca itu, objeknya sangat spesifik. Ini tangan gue, ini bunga nih, gue goyang-goyangin tuh, bunga gitu. Cara bacanya pun beda. Cara bacanya kalau misalkan histogram dari kiri ke kanan untuk tahu apakah ada yang clipping sehingga datanya hilang. Tapi kalau misalkan waveform, bacanya dari bawah ke atas. Jadi kalau misalkan bawah, itu berarti shadow kalian crush ke black dan datanya hilang. Tapi kalau mentok ke atas, berarti highlight kalian udah clipping jadi white dan datanya hilang. Nah kalau masih mau adjust, misalkan kayak gini nih, kita lihat contohnya ya. Oke, misalkan ini kita naikin ke atas, nah dia akan mentok nih. Tuh, highlight akan naik semua, mentok hingga clipping. Tuh lihat, bagian atas nih mentok nih. Tuh. Sementara kalau kita ke bawahin, bagian bawahnya mentok dan shadownya udah crush ke black dan data ini nih semua hilang nih, nggak ke recover gitu. Jadi bacanya dari bawah ke atas. Bawah shadow mentok ke shadow crush ke black, atas highlight clipping ke white. Gitu dia. Nah itu adalah waveform, dan ini yang gue unggulkan karena ini secara spesifik kita bisa tahu objek mana yang highlight kita clipping apa enggak, atau shadow kita crush ke black atau enggak gitu. Jadi ini tools yang sangat oke nih. Yang ketiga, yang paling simple adalah ZBrush. ZBrush sebenarnya fungsinya adalah dia akan memberikan kita informasi mana yang clipping, mana yang enggak, dengan cara memberikan arsir pada objek tersebut. Misalkan ini nih, tuh, oh berarti dia udah clipping nih, datanya udah hilang nih yang di daun-daun ini, apa yang di puncak-puncak ini nih, highlightnya udah hilang. Atau kalau kita kebawain, nah ini highlightnya udah shadownya udah hilang semua, datanya udah nggak ada lagi dan nggak bisa di recover. Jadi ZBrush sesimpel itu gitu, nyari indikatornya, gitu, memberikan indikatornya. Nah itu adalah 3 indikator exposure yang highlight punya, yang mungkin bisa membantu proses pengambilan foto kita. Ada histogram, ada waveform, dan ada ZBrush. Nextnya kita akan ngobrolin soal indikator fokus. Oke, sekarang kita ngomongin soal indikator fokus. Nah, untuk indikator fokus berarti kita harus masuk ke manual fokus gitu. Kita tinggal tap aja di sini. Ini masih dalam keadaan autofocus. Kita tap ke autofokusnya. Nah, sekarang dia manual fokus. Manual fokus ini ada 2 indikatornya. Yang pertama adalah focus peaking, yang kedua adalah focus loop. Kita ke focus peaking dulu. Focus peaking ini sebenarnya simple. Dia tinggal tap di sini. Nah, nanti bagian-bagian yang fokus nanti akan terhighlight sama dia berupa titik-titik hijau. Nah, ini berarti fokus nih. Bagian sini juga fokus gitu. Kalau misalkan kita adjust fokusnya, nah dia udah nggak fokus lagi karena titik-titik hijaunya hilang. Tapi pada saat kayak gini, nah ini fokus lagi gitu. Jadi titik-titik hijau itu berarti fokus. Tapi kekurangannya adalah dia tidak bisa memberikan informasi mana yang lebih fokus antara ini atau ini gitu. Jadi yes, dua-duanya ini fokus, tapi mana yang lebih fokus tidak bisa memberikan informasi tersebut. Nah itu salah satu kekurangan dari focus peaking. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa tahu mana area yang fokus, mana yang enggak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah focus loop. Ini yang gue suka nih. Focus loop ini adalah kayak gini nih. Nah jadi dia memberikan screen yang agak zoom in buat kita bisa ngelihat lebih clear fokus kita. Setelah itu ya udah tinggal kita adjust aja gitu. Nah tuh, misalkan gue mau di bunga nih, ya udah tinggal kita adjust. Oh ini nggak fokus, tinggal kita adjust manual fokusnya, dah jadi udah fokus tuh gitu. Kita coba lihat lagi ya, focus loop. Oh udah nggak fokus nih tuh. Oke udah fokus, tinggal jepret gitu. Nah itu adalah 2 indikator fokus peaking dan focus loop. Secara penggunaan kayak gimana gitu kalau gue biasanya? Nah biasanya kalau gue pakai focus peaking untuk shot
yang memang agak wide gitu, kayak gini nih. Gue mau shot yang agak wide atau gini, gue mau shot yang agak wide. Nah itu gue pakai focus picking, jadi gue bisa tahu oh ini fokus, yang itu enggak gitu kan. Nih kelihatan tuh semua hijau. Tapi pada saat gue ke focus loop ini, gue untuk kepentingan yang fokus close up, jarak-jarak deket gini nih, tuh gue biasa pakai focus loop. Jadi memang gue butuh screen yang lebih zoom in untuk tahu ini fokus apa enggak. Itu secara penggunaan ya. Focus picking untuk yang agak wide, shot-shot yang agak wide, focus loop untuk shot-shot yang agak dekat. Nah itu dia indikator fokus dan indikator exposure. Selanjutnya kita akan bahas fungsi ketiga dari highlight yang tidak ada di stok kamera iPhone. Let's go. Oke, setelah manual control, terus yang kedua tadi kita ngomongin soal indikator, baik itu indikator exposure atau indikator fokus. Yang ketiga, hal yang ada di highlight yang tidak gue dapatkan di stok kamera iPhone adalah tentu aja pengambilan format RAW gitu. Nah sekarang kita coba lihat dulu kira-kira seperti apa. Oke, let's go. Oke, sekarang kita buka highlight dan kita lihat. Nah sekarang nih opsinya cuma ada RAW nih, jadi kalian bisa pilih RAW atau RAW plus gitu. Ini opsinya cuma RAW. Sekarang kita coba ganti settingnya buat milih RAW plus. Nah kita bisa ke sini terus capture nih, jadi ada RAW, ada RAW plus. RAW ada RAW plus nih, dia RAW plus capture a RAW file with a process image gitu. Kita lihat sekarang dia udah ganti jadi RAW plus. Nah jadi pada saat ada RAW plus kita capture. Nah kita capture, kita buka. Nah dia ada dua nih, JPEG dan RAW. Ini RAW-nya, ini JPEG-nya. Jadi dia ngambilnya sekali dua, nggak cuma RAW doang. Kalau kalian mau JPEG-nya, oke, hasilnya kayak gini. Kalau misalkan kalian mau RAW-nya, itu ya seperti ini RAW-nya. Salah satu yang keren juga adalah dia ada fitur namanya Instant. Instant adalah yang seperti yang tadi gue bilang, RAW tapi sedikit di color grading sama dia. Kita instant. Nah kira-kira kayak gini. Jadi sebenarnya dari segi tampilan masih sedikit flat, tapi nggak mentah-mentah amat gitu kan. Jadi ini harapannya adalah pada saat kalian ekspor gitu ya, tuh kalian bisa milih mau JPEG. Kalau JPEG ya tampilannya seperti ini, atau RAW-nya gitu. Jadi dari sini kalian bisa punya quote-unquote modal itu buat mengadjust lebih lanjut lagi. Karena misalkan kalian, gue nggak tahu nih caranya proses RAW yang sebegini flatnya, gue nggak tahu. Ya udah tinggal pakai instan, itu nanti tinggal adjust dikit, kontras segala macem itu bisa di adjust. Dan apabila kalian juga mikir bahwa aduh JPEG-nya terlalu mateng, gue nggak srek gitu, ya udah tinggal pilih yang RAW dan pilih yang instan. Habis itu tinggal upload atau export JPEG-nya, habis itu baru diulik-ulik lagi gitu. Oke, sekarang kita lihat hasil RAW-nya dari iPhone 12 dan aplikasi highlight seperti apa sih. Sekarang kita buka dulu Lightroom. Jadi ada beberapa yang udah gue import ke Lightroom, misalkan yang cukup challenging deh lightingnya, misalkan yang mana. Nah ini aja nih. Nah ini adalah hasil dari RAW dari iPhone 12. Seperti kita lihat nih, ada filenya DNG atau digital negative. Nah kalau kita lihat hasil dari RAW-nya ini, pertama kita lihat dulu infonya, file size-nya dah. File size-nya 9,8 mega. Itu lumayan gede dibanding JPEG. Itu gede banget, 9,8 mega. Dan artinya apa? Artinya di dalam RAW file ini itu datanya banyak banget gitu. Datanya banyak banget yang bisa kita ulik-ulik gitu. Misalkan kalau misalkan kita lihat nih, di bagian rumput-rumput ini kayaknya kan gelap kan? Kayaknya gelap, shadow-nya udah ke arah black gitu. Tapi karena ini adalah file RAW, ini datanya masih ada gitu. Datanya masih ada. Buktinya apa? Pada saat kita recover shadow-nya nih, misalkan shadow-nya kita recover.
Kalau misalkan dia udah nggak ada datanya, shadownya nggak bisa di recover. Tapi karena dia datanya masih ada, terbukti tadi filenya gede banget, shadownya kita coba recover. Mari kita lihat. Nah, tuh dia mulai kelihatan kan. Jadi memang data shadownya masih ada, jadi bisa kita recover. Terus misalkan highlightnya kita mau, menurut gue mungkin ini terlalu terang, kita gelapin dikit juga masih nggak apa-apa. Nah, tuh. Terus mungkin kita mainin exposure-nya. Nah, ini filenya enak banget, tuh file raw-nya. Jadi masih bisa dimain-mainin karena datanya masih ada gitu. Terus kalau kita ke color, mungkin kita coba mainin warna birunya lah. Warna birunya kita mau coba mainin, saturasinya kita naikin dikit misalkan. Nah itu. Terus mungkin ini kita agak naikin dikit lagi. Oke. Terus dan mungkin kita ke grading dikit, kita highlightnya kita biruin dikit. Nah, biruin dikit. Oke. Mungkin dari segi shadow bisa, karena shadow tadi bagian bawah, kita agak sedikit antara hijau dan kuning lah ya, kita hijau dan kuning. Terus dari segi exposure kita naikin dikit juga masih nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti ini. Terus kita mainin curve dikit. Kalau kita mainin curve dikit, birunya dia masih bisa dinaikin. Nah, masih bisa dinaikin. Shadownya agak dikit. Nah, itu sedikit aja. Gue cuma mau ngasih contoh bagaimana dari raw-nya bisa kita recover semuanya, baik itu exposure dan color-nya. Jadi kita lihat sekali lagi. Ini raw-nya dan ini hasil sedikit editnya. Raw edit. Jadi memang file raw-nya pun dari iPhone 12 plus aplikasi Highlight ini sangat-sangat baik buat diutak-atik gitu. Jadi oke lah sebenarnya Highlight ini untuk performa raw-nya. Oke, next. Oke, nah itu dia review gue, sedikit review lah tentang aplikasi ke pihak ketiga untuk kamera iPhone, yaitu Highlight. Menurut gue aplikasi ini bagus sih gitu, menurut gue bagus. Jadi memang menurut gue at least sepengalaman gue dan sesuai dengan skenario pemakaian gue, menurut gue ini worth it kalau kalian memang hobi foto-foto dan memang memerlukan full manual control dan banyak fitur-fitur yang bisa memaksimalkan hobi fotografi kalian gitu. Ini menurut gue worth it banget. Kalau kalian mau beli seperti tadi, ada dua skenario langganan per tahun 160.000 kalau nggak salah, dan bayar sekali yaitu 690.000. Habis itu udah nggak bayar lagi. Tapi kalau kalian mau coba-coba dulu, kayaknya dia ada free trial selama seminggu. Jadi silakan kalian free trial dulu. Habis itu mungkin dites-tes di mana situasinya tuh memang memerlukan manual control dan fungsi-fungsi tadi gitu, kayak RAW dan segala macam. Nah itu mungkin bisa kelihatan lebih maksimal. Ya tentu aja sebenarnya di skenario daily Highlight ini mungkin nggak terlalu terpakai ya gitu. Tapi pada saat kalian liburan gitu kan, atau ke tempat-tempat yang memang lightingnya keren nih, itu pasti stok kamera iPhone menurut gue kurang bisa ngasih fitur yang bisa memaksimalkan situasi tersebut sih gitu. Jadi memang Highlight ini menurut gue sangat-sangat penting kita punyai lah gitu. Terbukti kemarin pada saat gue road trip itu gue banyak ngambil image-image melalui Highlight dan hasilnya itu mantep banget. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.